Hai hai hai, Shalom, damai di hati. Puji nama Tuhan Yesus yang selalu baik dan luar biasa untuk orang semua. Jumpa kembali dengan Inci Vina di pembahasan Bina Anak pelajaran 36 yang berjudul Indahnya Kemah Suci untuk Tuhan. Nah, adik-adik, pembacaannya terdapat dalam kitab Keluaran. Kitab kedua dalam Perjanjian Lama, yaitu Keluaran. Keluaran pasal 26 ayat 1 sampai 37. Tapi adik-adik, sebelum itu Inci mau sapa dulu untuk Inci anak-anak. Apa kabar hari ini adik-adik? Iya, dahsyat, luar biasa. Yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Memang betul, Tuhan Yesus selalu memberkati orang semua. Nah, adik-adikku yang berkati Tuhan, sebelum orang mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa dalam sorga, sahabat kami anak-anak, bersyukur dan berterima kasihlah kami Tuhan atas kuasa anugerah yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh hidup sampai sekarang ini, bergerak dan bernafas, itu karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, diperkenankanlah kami untuk membuka, membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu tentang kemah suci. Tuhan, berikan kami hikmat supaya kami mengerti. Setelah mengerti kami memahami dan boleh melakukan firman itu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh jadi pelaku-pelaku firman dalam setiap kehidupan kami. Ampuni Tuhan salah dosa kami yang menghalang berkat-berkat Tuhan ada dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, hamba-hamba kecil-Mu siap untuk mendengar dan sudah rindu untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adikku yang berkati Tuhan, mari sama-sama dengan Enci mau baca kitab kedua Perjanjian Lama Keluaran pasal 26 ayat 1 sampai 37. Diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia mengenai kemah suci. Kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 tenda dari lenan halus yang dipintal benangnya dan dari kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kermisi. Dengan ada kerupnya buatan ahli tenun, haruslah kau buat semuanya itu. Panjang tiap-tiap tenda haruslah 28 hasta dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Segala tenda itu harus sama ukurannya. 5 dari tenda itu haruslah dirangkap menjadi satu, dan yang 5 lagi juga harus kau rangkap menjadi satu. Pada rangkapan yang pertama di tepi satu tenda yang di ujung haruslah engkau membuat sosok-sosok kain ungu tua. Demikian juga di tepi satu tenda yang paling ujung pada rangkapan yang kedua. 50 sosok harus kau buat pada tenda yang satu dan 50 sosok pada tenda yang di ujung pada rangkapan yang kedua, sehingga sosok-sosok itu tepat berhadapan satu sama lain. Dan haruslah engkau membuat 50 kaitan emas dan menyambung tenda-tenda kemah suci yang satu dengan yang lain dengan memakai kaitan itu sehingga menjadi satu. Juga haruslah engkau membuat tenda-tenda itu dari bulu kambing menjadi atap yang menundungi kemah suci. 11 tenda harus kau buat. Panjang tiap-tiap tenda harus 30 hasta dan lebar tiap-tiap 4 hasta. Yang 11 tenda itu harus sama ukurannya. 5 dari tenda itu haruslah kau sambung dengan tersendiri dan 6 dari tenda itu dengan tersendiri. Dan tenda yang ke-6 haruslah kau lipat 2 di sebelah depan ke kemah itu. Haruslah engkau membuat 50 sosok pada rangkapan yang pertama di tepi satu tenda yang di ujung dan 50 sosok di tepi tenda pada rangkapan yang kedua. Haruslah engkau membuat 50 kaitan tembaga, memasukkan kaitan itu ke dalam sosok-sosok dan menyambung tenda-tenda kemah itu supaya menjadi satu. Mengenai bagian yang berjuntal itu, yang berlebih pada tenda kemah itu, haruslah setengah dari tenda yang berlebih itu berjuntai ke belakang kemah suci. Sehasta di sebelah sini dan sehasta di sebelah sana. Pada bagian yang berlebih pada panjang tenda-tenda kemah itu haruslah berjuntai pada sisi-sisi kemah suci di sebelah sini dan di sebelah sana untuk menundunginya. Juga haruslah engkau membuat untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan
yang diwarnai merah dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi. Haruslah engkau membuat untuk kemah suci papan dari kayu penaga yang berdiri tegak, 10 hasta panjangnya satu papan dan 1,5 hasta lebarnya tiap-tiap papan. Tiap-tiap papan harus ada 2 pesaknya dan yang disengkang satu sama lain. Demikian harus kau perbuat dengan segala papan kemah suci. Haruslah engkau membuat papan-papan untuk kemah suci, 20 papan pada sebelah selatan, dan haruslah kau buat 40 alas perak di bawah ke-20 papan itu. 2 alas di bawah satu papan untuk kedua pasaknya, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan untuk kedua pasaknya. Juga untuk sisi yang kedua dari kemah suci pada sebelah utara kau buatlah 20 papan dengan 40 alas peraknya, dan 2 alas di bawah satu papan, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. Untuk sisi belakang kemah suci pada sebelah barat haruslah kau buat 6 papan. 2 papan haruslah kau buat sudut kemah suci di sisi belakang. Kedua papan itu harus lembar pesaknya di sebelah bawah, dan seperti itu juga kembar pasaknya di sebelah atas. Di dekat gelang yang satu itu, demikianlah harus kedua papan itu, haruslah itu merupakan kedua sudutnya. Jadi harus ada 8 papan dengan alas peraknya, 16 alas, 2 alas di bawah satu papan, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. Juga haruslah kau buat kayu lintang dari kayu penaga, 5 untuk papan-papan pada sisi yang satu dari kemah suci, 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi yang kedua dari kemah suci, dan 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi kemah suci yang merupakan sisi belakangnya pada sebelah barat. Dan kayu lintang yang di tengah-tengah papan-papan itu haruslah melintang terus dari ujung ke ujung. Papan-papan itu haruslah kau salut dengan emas. Gelang-gelang itu haruslah kau buat dari emas sebagai tempat memasukkan kayu-kayu lintang. Dan kayu-kayu lintang itu haruslah kau salut dengan emas. Kemudian haruslah kau dirikan kemah suci sesuai dengan rancangan yang telah kutunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua dan ungu muda, kain kermisi dan kain lenan halus yang dipintal benangnya haruslah dibuat dengan ada kerupnya buatan ahli tenun. Haruslah engkau menggantungkannya pada 4 tiang dari kayu penaga dan salut dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas berdasarkan 4 alat perak. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu, dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana, ke belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Tutup pendamaian itu haruslah kau letakkan di atas tabut hukum di dalam tempat maha kudus. Meja itu haruslah kau taruh di depan tabir itu, dan kandil itu berhadapan dengan meja itu dan pada sisi selatan dari kemah suci, dan meja itu haruslah kau tempatkan pada sisi utara. Juga haruslah kau buat tirai untuk pintu dari kemah itu dari kain ungu tua dan ungu muda, kain kermisi dan lenan halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna. Haruslah kau buat 5 tiang dari kayu penaga untuk tirai itu, dan kau salutkan itu dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas, dan untuk itu haruslah kau tuang 5 alas dari tembaga. Demikianlah firman Tuhan yang dikatakan berbahagia torang semua apabila torang dengar firman Tuhan, pelihara firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan. Nah, shalom adik-adik, damai di hati. Nah, adik-adik, kalau lalu orang mulai belajar Raja Yosia toh bagaimana ketaatannya pada Tuhan, sehingga Tuhan Allah boleh berkati dia toh dengan segala kekayaan Tuhan kasih, segala apa yang dilakukan selalu berhasil karena dia taat pada Tuhan. Nah, kali ini orang mau belajar tentang indahnya kemah suci untuk Tuhan. Itu judul Bina Anak pelajaran 36. Nah, tadi orang so baca toh Keluaran 26 ayat 1 sampai 37. Nah, sebelum Inci melanjut, Inci biasanya mesti bertanya toh. Iya,
Jadi siapa yang pernah ikut camping, berkemah dang, siapa? Ada? Kalau berkemah itu sama dengan torang tuh hari dang. Beberapa waktu lalu torang ada camping, perkemahan ceria tuh. Iyo, torang mulai baku dapa, guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, sesinode itu dalam satu perkemahan di Warembungan. Nah, Cik mau tanya, kalau di perkemahan, torang tidur di mana? Di tenda tuh, karena itu alam terbuka. Jadi torang mesti bikin tenda untuk torang tempat istirahat. Tapi torang cuma bikin dari apa? Dari bulu atau dari kayu ataupun dari bahan sederhana. Nah, beda dengan kemah suci. Waktu Musa ada di Gunung Sinai, Tuhan bilang, Musa bikin akan kemah suci. Nah, DP ukuran, DP bahan, DP ukiran, DP benda-benda atau barang-barang yang ada dalam kemah suci, semua Tuhan atur, Tuhan rancang, mesti ikut Tuhan mau. Jadi adik-adik buka main, dorang mau bikin kemah suci. Nah, Cik mau tanya, apa tuh kemah suci? Karena ya, itu kemah suci yang disuruh Tuhan untuk Musa buat bersama dengan orang Israel, yaitu kemah pertemuan. Kemah tempat orang beribadah, tempat orang mempersembahkan korban, tempat apa? Kehadiran Allah, tempat di mana Tuhan akan apa? Tinggal. Jadi bukan orang Israel mau tinggal ada di, iya, itu dorang sediakan supaya Tuhan apa? Tinggal di dalamnya. Maka dorang bikin kemah suci. Nah, ada di ini kemah, pokoknya Tuhan ada suruh Pak Musa, suruh buat Pak orang-orang Israel, tentunya dengan DP bahan-bahan, baru DP kayu-kayu penanga, DP kain-kain linen halus, kain ungu tua, ungu muda, kain kirmisi, bukan main, itu kain-kain yang mahal. Kalau kain kirmisi kan nyenak pernah luntur, kain bagus sekali biar dia panas hujan, nyenak akan meluntur. Lalu itu kain linen halus, itu apa? Itu kain yang sangat mahal tuh ada di kira-kira dia bertanya, masa Inci, dari mana itu bahan-bahan itu dorong mau bikin? Nah, itu bahan-bahan itu yang diperoleh dari orang Mesir. Pada waktu orang Israel akan keluar dari tanah Mesir, orang Mesir bermurah hati. Dorang kasih emas, dorang kasih perak, dorang kasih kain lenan, dorang pokoknya dorang berbaik hati. Kok dorang kasih semua, dorang harta pak orang Israel. Makanya itu harta tuh dia orang pergunakan, orang kumpul untuk apa? Membuat kemah suci. Nyanyi asal-asal, pokoknya DP ukuran, DP ukiran, DP bahan, semua dengan bukan kayu asal-asal, pokoknya dengan semua yang apa? Yang terbaik. Karena apa? Tuhan suruh Pak Musa jadi. Nah, karena ini kemah suci dibuat oleh orang Israel untuk tempat tinggal siapa? Allah. Bukan orang mau tinggal, bukan orang mau tidur akan, tetapi tempat kudus, tempat suci, tempat apa? Hadirnya Allah. Toh, padahal Tuhan Allah hadir di tengah-tengah pada orang adik dengan apa? Dengan tiang awan. Toh kalau siang dengan tiang api kalau malam. Tetapi Tuhan ingin orang Israel tahu bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah orang Israel. Makanya Tuhan suruh bikin kemah suci, yaitu tempat Allah tinggal. Nah, ada di kemah suci itu ada tempat pelataran. Itu tuh orang semua boleh masuk. Baru habis tempat pelataran ada ruang kudus. Nah, di ruang kudus ini hanya imam boleh masuk, yaitu orang-orang apa? Orang Lewi. Tetapi masih ada ruang Maha Kudus lagi. Ini ruang Maha Kudus ini yang dibuat oleh Musa dan orang-orang Israel. Ini ruang Maha Kudus ini hanya dimasuki oleh imam besar. Cuma 1 kali 1 tahun iyo tuh imam boleh masuk dalam ruang Maha Kudus. Nah, adik-adikku yang berkati Tuhan, pokoknya ini orang-orang Israel menuruti segala apa yang diperintahkan Tuhan. Begini, DP ukuran begini, harus begini, pakai kain ini, pakai kain itu. Nah, jadi bukan asal-asal ada di itu. Ya sama dengan Tuhan tuh bikin tenda cuma dari bulu, dari kayu atau alat sederhana tuh, tetapi ini mesti yang terbaik untuk Tuhan. Karena apa? Tempat kediaman Allah. Jadi adik-adik, semua arahan langsung dari Tuhan tuh. Tuhan yang mengarahkan Pak Musa, bikin kemah suci, bikin kemah pertemuan, atau orang bilang tabernakel. Karena di kemah suci tersebut Inci bilang ada pelataran, ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Dan ruang Maha Kudus itu dia
terdapat tabut perjanjian yang isinya adalah apa? 2 loh batu toh. Nah, ada di kehadiran Allah dapat lihat kalau ada awan di kemah suci, berarti apa? Allah menetap dan orang mesti berdiam di situ, ada di suatu tempat itu. Tapi kalau awan sudah tidak ada di atas kemah suci, berarti orang mesti apa? Mesti pindah. Jadi itu kemah suci orang boleh apa? Lipat, orang boleh bongkar. Pokoknya orang boleh bongkar pasang karena perjalanan bangsa Israel dari padang gurun mau sampai Kanaan berpindah-pindah. Jadi orang bikin kemah suci yang dapat dibongkar. Makanya ada di ayat 1 sampai ayat 37 di situ dikatakan haruslah begini, haruslah begitu, haruslah begini, haruslah begitu. Karena itu apa? Arahan langsung dari Tuhan untuk dibuat oleh Musa dan orang-orang Israel pada waktu itu. Karena itu adalah kemah suci pertama untuk orang Israel datang kepada Tuhan, dan tempat itu adalah tanda kehadiran Allah. Nah, ada di berkati Tuhan. Terus lihat tadi itu pembuatan kemah suci. Nah, ada di kalau sekarang terus sudah perlu tuh cari kain lenan, kain kirmisi, kain ungu tua, ungu muda, kayu, emas, toh besi. Terus ada apa? So ada bait suci, yaitu apa? Gereja. Kalau sekarang tadi tempat orang beribadah, tempat orang mempersembahkan korban syukur, tempat orang bersekutu, toh di mana? Di gereja. Jadi karena orang sudah pindah-pindah tempat sama dengan bangsa Israel, makanya apa? Orang sudah berdirikan apa? Gereja. Toh masing-masing tempat orang so ada apa? Gereja masing-masing, dan itulah tempat kehadiran Allah di mana umat-umat yang percaya kepada Tuhan berkumpul dan bersekutu memuji nama Tuhan. Ya, selain gereja adalah kemah suci atau bait Allah, tempat orang bertemu dengan Tuhan. Dan ternyata jadi itu bait Allah yang sesungguhnya, yaitu siapa? Torampe tubuh. Torampe tubuh ini sebagai bait Allah, kemah suci. 1 Korintus 3 ayat 16, orang baca sama-sama. Dia bilang begini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jadi ada ya bait suci, yaitu apa? Torampe tubuh. Alkitab bilang Roh Allah diam torampe apa? Torampe tubuh. Jadi muliakan Tuhan dengan apa? Dengan torampe tubuh, karena Tuhan Allah berdiam dalam torampe tubuh. Jadi ketika Tuhan dengar mama dan papa, berarti Tuhan melayani apa? Melayani Tuhan. Ketika Tuhan dengar Pak Guru, dengar Pak Ibu Bapak Guru, dengar Pak Encik sekolah minggu, dengar Pak Ongku sekolah minggu, berarti Tuhan sedang apa? Melayani Tuhan. Tuhan muliakan Tuhan dengan torampe tubuh. Jangan gunakan torampe tubuh untuk hal-hal yang apa? Yang merusak, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi orang gunakan tubuh ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Pakai torampe tubuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Orang berbuat sesuatu bukan untuk apa? Bukan untuk manusia, tapi kerjakanlah sesuatu, segala sesuatu untuk siapa? Untuk Tuhan. Toh, jangan pikir-pikir, Tuhan yang lihat kok kita bikin, Tuhan kok nyali, ada apa yang Tuhan buat pemanusia, tentunya berkenan kepada Tuhan, berarti Tuhan apa? Berbuat kepada Tuhan. Jadi puji muliakan Tuhan dalam tubuhmu, karena torampe tubuh ini bait Allah yang kudus. Nah, ada karena torampe tubuh ini milik Tuhan, ya layanilah Tuhan. Apa mesti berjalan dalam kekudusan. Toh, orang mesti kudus, karena kalau orang kudus, Roh Allah diam di dalam orang. Kalau orangnya kudus, toh, ya Tatu roh Allahnya mau tinggal pada orang. Tetapi jika orang apa? Berlaku kudus, tak bercacat di hadapan Tuhan, maka Allah diam di tengah-tengah kita. Nah, itu orang bilang Immanuel, Allah beserta kita. Karena apa? Karena Tuhan Allah ada dalam hati kita. Maka orang gunakan torampe tubuh untuk kemuliaan dan kepujian nama Tuhan. Jadi orang mulai belajar, karena Tuhan bertakhta dalam torampe hidup. Torampe tubuh adalah bait suci, karena Tuhan yang rancang. Makanya apa? Orang mesti ikut maunya Tuhan toh. Tuhan buat torampe tubuh ini apa? Bait suci. Jadi mesti apa? Mesti ikut rancangan Tuhan, mesti ikut maunya Tuhan toh. Tapi biasanya orang apa? Ini mau mengikut Tuhan pe mau tuh, orang berlawanan dengan Tuhan pe apa? Tuhan pe kehendak tuh. Ya itu yang menyebabkan orang apa? Berdosa.
toh torang ikut torang pe kehendak sendiri, torang ikut kehendak Tuhan, maka apa adik-adik, menyebabkan Tuhan murka, Tuhan marah, dan torang pe kelakuan yang lebih cinta dosa daripada cinta pada Tuhan. Tetapi adik-adik, karena Tuhan bertakhta pada torang pe hati, maka layanilah Tuhan dengan segenap hati dan permuliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami bangga tubuh jiwa roh kami adalah bait Allah yang kudus. Maka biarlah Tuhan bertakhta dalam hati kami Tuhan, dan berpengapa bahkan berkenan dalam kehidupan kami. Maka biarlah Bapa, dimanapun kami berada, kami boleh menjadi saksi kemuliaan Kristus. Terima kasih atas firman Bapa yang boleh memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih.